Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu-ibu dan teman-teman yang kami sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah pada siang hari ini kita masih diizinkan kembali ya untuk berada di majelis virtual kita. Alhamdulillah. Ya, meskipun bulan kemarin ada libur ya, kajian rutin kita, alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita kesempatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu dan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan semoga segala urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga kehadiran kita, join kita pada siang hari ini di majelis ini mendapatkan curahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga banyak kebaikan yang kita dapatkan bersama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam tak lupa tercurah limpahkan senantiasa kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu kita berharap agar Allah senantiasa mudahkan kita untuk berteladan, beruswah kepada beliau sehingga kita nanti layak untuk memperoleh syafaat beliau di yaumil akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan teman-teman sekalian, untuk siang hari ini tema kajian kita adalah siapakah mereka orang-orang yang merugi ya dan orang-orang yang bangkrut di akhirat ya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam sebuah taujih di dalam surat yang insya Allah saya yakin sekali ibu-ibu dan teman-teman semuanya sudah hafal betul ya ayat ini, karena dulu ketika kita kecil mungkin juga sampai besar setiap kita menutup belajar kita ya di sekolah, kita membaca surat ini ya. Itu yang saya alami, yang saya tidak tahu bagaimana dengan ibu-ibu dan teman-teman begitu ya. Jadi sebelum pulang gitu ya, kita membaca surat Al-Asr ya, menandakan belajar kita sudah selesai ya, karena ini memang merupakan ayat yang di dalamnya ada wasiat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk daripada orang-orang yang tidak merugi baik itu di dunia apalagi di akhirat ya. Di sini Allah bersumpah demi waktu, demi masa yang sangat luar biasa dahsyat dan pengaruhnya, karena setiap kejadian dan peristiwa itu tidak pernah lepas dari waktu ya, tidak pernah lepas dari masa. Dan waktu itu sangat luar biasa ya. Mungkin nanti akan menjadi tema kajian di bulan depan kalau tidak salah ya, Prof. Fitri ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Nah, kalau dalam bahasa Arab ya, ilmu balaghah itu ada qasam, itu ada jawabul qasam. Agar manusia betul-betul perhatian bahwa dengan waktu ini semua manusia akan merugi ya, kecuali mereka-mereka yang disebutkan oleh Allah di dalam surat ini, yaitu orang-orang yang beriman lalu mengimplementasikan keimanan mereka dalam amal-amal kebajikan, dalam amal-amal solih, dan juga tidak boleh lupa ya, seorang tidak akan bisa menjadi soleh dengan sendirinya tanpa adanya support system dari orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga orang tidak cukup beruntung hanya sekedar menjadi hamba yang beriman dan beramal soleh tanpa menghidupkan iklim dakwah di dalam lingkungannya ya, untuk tawasau bil haq dan tawasau bis sabr ya. Adapun di akhirat ya, kita bisa menjadi orang-orang merugi ketika kita tidak memanfaatkan ya waktu yang Allah berikan kepada kita itu dengan sebaik-baiknya, memperkuat keimanan kita, lalu menjadikan waktu itu produktif untuk amal-amal baik ya, di antaranya saling support dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Nah, ini akan semuanya diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ada beberapa taujih yang Allah sebutkan di banyak ayat ya. Di antaranya juga di dalam sebuah ayat yang sudah sangat familiar bagi kita, surat Al-Zalzalah ayat 6 sampai 8 ya.
Allah menggambarkan kita pada hari kebangkitan kelak. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Bagaimana kita dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan ashtata, berbagai macam ya, atau terpencar ya. Ashtat itu ya terpencar-pencar dan dengan berbagai kondisi. Untuk apa kita dibangkitkan? Liyurau a'malahum. Agar kita memperhatikan, melihat balasan dari semua amal yang kita lakukan. Dan Allah sampaikan di sini, ya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang dahulunya itu banyak berbuat kebaikan ya, meskipun itu hanya sebiji sawi, sedikit sekali, maka juga akan mendapatkan balasannya dari sisi Allah. Sebaliknya juga, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua yang jelek juga akan mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi semua balasan itu tidak akan terlepas dari apa yang dilakukan gitu ya. Kama tudinu tudanu. Bagaimana kamu menanam itu kamu akan memetik. Bagaimana kamu berbuat itu kamu akan menuai gitu ya. Nah, di hari akhir nanti sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Haqqah ayat 18 ya. Yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Kalau dalam kehidupan dunia mungkin kita masih bisa mengkip ya, menyembunyikan apa-apa yang mungkin tidak pantas untuk diketahui oleh orang lain begitu. Akan tetapi nanti pada hari akhir ya, semua keadaan kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu pun yang tersembunyi ya. Juga di dalam surat Al-Anbiya ayat 47 Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa nadha'ul mawazinal qista. Allah Subhanahu wa taala nanti akan benar-benar meletakkan timbangan yang tepat di yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, dan ketika amal kita itu ditimbang tidak ada sedikit pun yang dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Meski amal itu sangat sedikit ya, tidak akan merugikan kita, tidak akan diabaikan sedikit pun, itu pasti akan diberikan pahalanya jika baik, diberikan punishment-nya jika itu buruk ya. Wa kafa bina hasibin, dan pada hari itu tentu yang bisa membuat perhitungan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini kan banyak hal ya yang tidak adil gitu ya, banyak hal yang tidak sesuai apa yang seharusnya dan semestinya, akan tetapi nanti di yaumil akhir tidak bisa demikian ya. Yang bisa menetapkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai 11 Allah juga menyampaikan kepada kita fa amma man saqulat mawazinuhu, setelah nanti ada audit ya, kemudian ditimbang amal kebaikan kita. Nah, kira-kira kita termasuk orang yang beruntung atau termasuk orang yang rugi gitu ya. Maka Allah sampaikan kepada kita, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya ya, fahuwa fi 'isyatin radiyah, maka itu menjadi salah satu indikator dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan, yang menyenangkan, yang dia ridho atas kehidupan tersebut ya. Wa amma man khaffat mawazinuhu, akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, fa naudzubillahi min dzalik, maka yang akan menjadi tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, dan apa yang dimaksud dengan neraka hawiyah itu adalah neraka yang apinya sangat amat panas sekali ya. Fa naudzubillahi min dzalik. Disampaikan juga oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya, beliau bersabda, man husiba udziba. Sebenarnya siapa saja yang benar-benar akan melalui hisab itu tidak ada yang selamat dari azab Allah. Semuanya akan kena punishment-nya ya. Kita sadari, kita akui begitu ya. Kita sebagai manusia tidak akan pernah bisa mencapai derajat sempurna tanpa kurang, tanpa salah sedikit pun. Jadi kalau benar-benar diaudit, itu semuanya akan dapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala.
mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini, Aisyah berkata, "Awalaisa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Wahai Rasulullah, bukankah Allah sendiri yang mengatakan bahwa kita itu akan diperiksa, diaudit dengan pemeriksaan dan audit yang mudah, gitu ya. Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana disampaikan dan diceritakan oleh Aisyah di sini, innama dzalikal ardu walakin man nuqishal hisab yahlik. Ya. Yang dimaksud dengan hisab yasira, audit dan pemeriksaan yang mudah, itu hanyalah penampakan amal. Ya, sekilas saja gitu ya. Hanya sekilas itu mudah kayaknya gitu ya. Ini selamat, ini selamat. Jadi tidak betul-betul diperiksa secara detail ya seperti auditor begitu ya. Nah, tidak begitu ya. Nah, kenapa? Karena barang siapa yang betul-betul diteliti hisabnya, auditnya itu pasti akan binasa gitu ya. Tapi siapa-siapa yang dengan diperlihatkan apa amalnya itu sudah nampak tanda-tanda kebaikan ya, nanti tidak akan diperiksa secara detail gitu ya. Nah, di dalam surat Yasin ayat 65 Allah juga sampaikan di sini bagaimana proses ya audit amal-amal kita itu. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan mengunci semua lisan kita. Wa tukallimuna aydihim. Nah, dan tangan-tangan kita lah yang akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki-kaki kita juga yang akan menjadi saksi dari apa yang telah kita lakukan di makanu yaksibun ya. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 49 juga disampaikan wa wudi'al kitab. Nah, di saat kitab amal kita itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Lalu orang-orang yang di dunianya tidak mau mengontrol lisan dan perbuatannya, ya, mereka akan mengalami ketakutan yang sangat amat dengan apa yang ternyata semuanya tercatat di dalam kitab tersebut. Wayakuluna, sehingga mereka akan berujar gitu ya. Ya wailatana ma lihadzal kitab la yughadir shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Celakalah kami, kenapa ada kitab yang sedetail ini ya. Kitab yang menuliskan semua hal yang besar-besar maupun yang kecil-kecil, semuanya ternyata terekam dan tertulis dengan sangat detail di dalam kitab ini. Wajadu ma'amilu hadira wala yadrimu rabbuka ahada. Dan kita semua nanti akan mendapati ya semua apa yang telah kita kerjakan di dunia, dan tentu Allah tidak merugikan dan menganiaya siapapun gitu ya. Artinya ketika kita apa namanya di dunia mampu mengontrol perbuatan dan lisan kita, ya tentu semua itu akan menjadi kunci bagaimana kita tidak akan menjadi orang-orang yang dirugikan di akhirat nanti ya. Nah, Ibu-ibu dan teman-teman sekalian, dari beberapa ayat dan hadis tadi ya, kita diharapkan sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba agar senantiasa merasa khawatir ya atas apa yang kita lakukan, atas apa yang kita kerjakan begitu ya. Kita tidak boleh terlalu pede, kita tidak boleh terlalu bangga ketika kita menurut penilaian kita ya itu sudah menjadi orang yang baik ya. Tentu itu akan justru menghasilkan sesuatu yang tidak baik ya. Salah satu indikator orang-orang yang justru tidak merugi di akhirat adalah mereka yang senantiasa merasa khawatir ya, akan menjadi orang-orang yang rugi di akhiratnya ya, merasa takut meski telah berbuat semaksimal apa yang mereka lakukan. Hal ini sebagaimana disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 ya. Walladina yu'tuna. Walladina itu lafaz umum, siapa saja orang-orang yang telah yu'tuna ma atau ya memberikan, melakukan apa yang telah mereka lakukan dengan sebaik mungkin. Wa qulubuhum wajilah, akan tetapi meski sudah maksimal mereka lakukan, Masya Allah ya, mereka tetap merasa kurang, merasa takut, merasa khawatir bahwa yang mereka lakukan itu belumlah seberapa ya.
annahum ila rabbihim rajiun, ya. Karena mereka semua tahu semuanya akan tercatat dan semuanya harus dimintai pertanggungjawaban ketika kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kenapa rasa khawatir itu muncul, ya? Karena Allah senantiasa melihat. Kemudian malaikat senantiasa mencatatnya. Adapun kematian datang juga setiap saatnya. Kan mungkin di UNS ada ya, yang tadi malam salah satu dosennya meninggal dunia ya, Ibu ya. Siapa itu? Bapak Ahmad ya. Insya Allah ya masih cukup muda ya. Masih cukup muda. Eh, Kalau tidak salah saya sempat ketemu ya, baru Sabtu yang lalu itu di Jogja ya. Ternyata sudah dipanggil ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kematian datang setiap saat dan yang pasti semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah yang membuat kita harus senantiasa waspada, jangan sampai uh, menjadi orang-orang yang merugi, ya, tidak tidak perhatian dengan apa yang kita lakukan, baik yang keluar dari lisan kita maupun apa yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita, begitu ya. Nah, siapakah orang-orang yang merugi dan bangkrut di akhirat nanti, gitu ya? Di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104, Allah Subhanahu wa taala memberikan warning kepada kita semua, yang ini dimulai dengan kata kul, ya. Tidak semua ayat itu dimulai dengan kata kul, ya. Karena kita semua tahu salah satu sifat Rasulullah adalah tablik, pasti menyampaikan. Ya, dan adapun beberapa ayat yang meskipun pasti disampaikan oleh Rasulullah, tapi Allah tetap menggunakan kul, sampaikan, katakan, ini berarti memiliki uh, urgensi yang lebih daripada ayat-ayat yang lain. Diharapkan kita semua sampai ya pada apa yang mengetahui, pada apa yang ingin Allah ketahui, pada apa yang Allah ingin kita mengetahuinya, ya, sehingga Allah menegaskan kepada beliau Rasulullah sebagai penyampai firman-Nya, ya, sebagai fasilitator antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan perihal ini. Hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, gitu ya. Apakah perlu kami beritahukan ya orang-orang yang rugi perbuatannya kepadamu, yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Akan tetapi mereka begitu optimis, begitu yakin bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Ya, ini tidak sedikit kan? Ya, orang-orang yang sebenarnya usahanya sia-sia, ya. Akan tetapi mereka menyangka bahwa mereka sudah berbuat sebaik-baiknya, ya. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan kita merugi di akhirat, ya. Yang pertama tentu ini bukan untuk kita, tapi sebagai wawasan buat kita, barangkali ada kita punya sahabat karib, kita punya keluarga, kita punya teman sejawat atau tetangga yang mungkin kita ingin ya mereka menjadi orang-orang yang tidak akan merugi di akhirat, maka kita harus mengajak mereka ya ke jalan yang sama seperti jalan yang kita pegang ya di saat ini, begitu ya. Itulah yang dilakukan juga oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebaik apapun orang, seroyal apapun orang, seperti yang pernah ada di masa Rasulullah itu namanya Abdullah bin Jud'an. Nanti ibu-ibu dan teman-teman bisa cek ya kisahnya ya. Abdullah bin Jud'an, ya, seorang yang sangat baik, seorang yang sangat peduli, sangat empati, ya, suka membantu, suka menolong, pokoknya the best lah gitu ya dalam bermuamalah. Tapi ya dia akan merugi di akhirat. Ya, kenapa? Karena dia tidak mau login. Ya, dia tidak mau login, tidak mau menerima Islam. Ya, jadi salah satu kerugian seseorang yang terbesar adalah sebaik apapun manusia, ya, karena al-insan itu kan manusia umum, gitu ya, bukan hanya kita di khitabnya, gitu ya, untuk semua. Selama dia belum login ya, belum masuk ke akun Islam ya, itu semua akan menjadi amalan yang sia-sia.
ya rugi dia. Ya, tapi masih masih mending mungkin orang merasakan manfaatnya tapi dia sendiri yang rugi. Ya, tidak dapat balasannya. Kenapa? Karena dalam surat Ali Imran ayat 85 ini sangat jelas sekali. Wa may yabtaghi, ini lafadznya umum, siapa saja ya yang mencari, menganut, ya berpegang teguh pada ajaran ghairul Islam, selain Islam, ya fala yuqbal. Nah, ini luar biasa Allah sampaikan dengan huruf lan. Lan itu kalau dalam bahasa Arab maknanya mustahil. Mustahil kebaikannya, amalnya itu akan diterima di sisi Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sehingga sudah bisa dipastikan di akhirat nanti dia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Kita harus bersyukur meskipun Islam kita itu warisan dari keluarga kita, tapi ini adalah warisan yang paling berharga. Minimal kita tidak akan menjadi orang yang merugi dengan sebab poin pertama ini, ya. Dan di dalam surat At-Taubah ayat 54 Allah juga sampaikan di sini, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Ya. Jadi tidak sedikit juga orang-orang non-muslim yang belum login ini, mereka suka membantu orang lain, ya, menginfakkan hartanya, akan tetapi semua itu tidak akan menjadi diterima di sisi Allah, mendatangkan reward dan pahala buat mereka, karena ada penghalang antara amalnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Annahum kafaru billahi wa rasulih, karena mereka masih mengingkari dan kufur kepada Allah dan Rasulnya. Wala ya'tuna salata illa wahum kusala wala yunfikuna illa wahum karihun. Sehingga orang-orang yang seperti ini terkadang juga di antara orang-orang yang tidak diterima amalnya di sisi Allah itu adalah mereka-mereka yang munafik, ya. Karena apa munafik? Mereka itu sholat hanya ingin dilihat manusia. Kalau tidak dilihat manusia dia malas, ya. Juga dia tidak akan menginfakkan hartanya kecuali terpaksa, ya, ketika dinilai oleh manusia, ya. Kemudian sebab kedua, ya, orang akan merugi di akhirat ketika apa? Ketika dalam amal-amal perbuatan yang dia lakukan itu tidak memenuhi unsur keikhlasan. Ya. Karena kan 24 jam, ya. 24 jam yang Allah berikan kepada kita itu kan ibadah, gitu ya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang ada di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 itu, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ibadah itu banyak sekali variasinya, semua dari bangun tidur sampai tidur kembali itu adalah ibadah. Yang terpenting mau mencuci, mau mengepel, mau sholat, mau zikir, mau tilawah, itu sama saja, ya, di sisi Allah ketika di dalamnya ada memenuhi unsur-unsur yang diinginkan oleh Allah. Nah, di antaranya adalah keikhlasan. Jadi sangat rugi sekali ketika seseorang melakukan sesuatu tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu jelas tidak diperintahkan. Ya. Ayatnya sudah sangat kita hafal, ya. Wa ma umiru illa. Nah, kalau dalam bahasa Arab dama illa, laisa illa, la illa itu benar-benar untuk menegaskan. Kami benar-benar tidak perintahkan kepada mereka, kepada kita semua sebagai hamba Allah kecuali untuk liya'budullah, ya, melakukan penyembahan kepada Allah dengan berbagai ketaatan yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, memurnikannya, ikhlas, ya. Hunafa'a wa yuqimus shalah. Karena agama ini adalah agama yang lurus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mendirikan sholat, wa yu'tuna zakah, ya, itu sebagai sampel bagaimana ibadah-ibadah ritual yang hubungannya dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'tuna zakah, dan menunaikan zakat ini sebagai hablum minan nas, yang kaitannya dengan hubungan sosial kita antar sesama. Itu semua harus ada unsur keikhlasan, dan inilah ajaran di dalam agama kita yang qayyimah, yang lurus, ya. Nah, yang harus kita hindari agar kita tidak rugi, ibu-ibu dan teman-teman sekalian, dalam beramal, ya. Amal itu tidak bisa dilihat dari seberapa gedenya, gitu ya. Karena banyak sekali amal yang
besar itu menjadi remeh-temeh di mata Allah ketika tidak ada unsur ikhlas. Dan sebaliknya mungkin ada banyak amal yang remeh-temeh di mata manusia menjadi luar biasa di mata Allah ketika itu benar-benar terbebas dari unsur ya, terbebas dari sum'ah, terbebas dari ujub. Ya, karena tiga hal inilah yang menjadikan amal kita itu ibarat debu yang menempel di batu lalu terguyur hujan yang sangat deras. Ya, tidak tersisa sama sekali begitu ya. Nah, ini ada quotes ya yang mungkin bermanfaat untuk kita semua ya. Jadilah orang yang ikhlas, bukan orang yang paling baik. Karena mohon maaf kalau kita perhatikan jika seorang itu pengen menjadi orang yang paling baik itu uh, apa ya, riskan kehilangan ikhlasnya, betul nggak sih Bu Ibu? Karena kan paling baik itu di mata manusia seringnya pengen dinilai gitu ya. Jadi jadilah kita orang yang ikhlas, bukan orang yang paling baik ya. Kenapa? Karena dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan, tetapi di dalam keikhlasan pasti ada kebaikan ya. Masya Allah ya. Kebaikan untuk kita dan juga untuk orang lain. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita itu sangat eh, sangat beresiko kehilangan ikhlas kita ketika apa? Apalagi perempuan ya, ketika dapat pujian, betul tidak ibu-ibu? Ya, dan teman-teman semuanya. Ketika dipuji orang, itu ya ujubnya bisa muncul ya, riaknya bisa muncul, sum'ahnya bisa muncul dan sebagainya. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika kita mendapatkan pujian agar kita tidak menjadi orang yang rugi justru dengan pujian itu. Nah, ini doanya bagus sekali. Allahumma anta a'lamu minni min nafsi. Sesungguhnya wahai Allah, engkau lebih tahu atas diriku bahkan melebihi diriku sendiri. Wa ana a'lamu binafsi minhum, dan aku tentu yang paling tahu tentang diriku daripada mereka yang memberikan pujian atau mungkin bulian, gitu kan? Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnu. Wahai Allah, jadikanlah aku ya lebih baik dalam segalanya. Khairan di sini indefinitif ya. Melebihi dari apa yang mereka duga, apa yang mereka nilai, apa yang mereka lihat ya. Waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunilah aku ya ketika mereka memberikan pujian-pujian tapi mereka tidak tahu sesungguhnya saya tidak sebaik dari apa yang mereka kira. Wala tu'akhidni bima yakulun. Dan jangan sampai perkataan mereka, pujian mereka itu justru merugikan saya karena saya kehilangan amal saya, dan apalagi sampai ada unsur-unsur yang lain yang bisa mendatangkan siksamu. Ya, ini sangat bagus sekali untuk diamalkan ya ketika kita dapat pujian ya. Jadi bisa dibaca dari awal atau bisa dari tengahnya. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfir lima la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yakulun. Ada juga di dalam riwayatnya yang dibalik ya. Rabbi la tu'akhidni bima yakulun wa ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfir lima la ya'lamun. Ini bebas ya. Tapi kita lihat redaksi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena memang meriwayatkan hadis itu untuk persisnya itu sangat sulit ya, lafadz dan maknanya. Biasanya lafadznya itu bisa berbeda dengan makna yang tetap sama gitu ya. Nah, apalagi jika di dalam amal itu ada unsur kesyirikan. Nah, syirik kecil adalah ria ya. Syirik besar apalagi jika kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan menjadi rugi. Karena yang punya surga adalah Allah, yang punya pahala adalah Allah, yang punya ampunan adalah Allah. Ketika kita mengharap kepada selain Allah, tentu semua amal kita itu sudah tidak ada lagi artinya. Maka di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka wa syirki." Aku Allah adalah Tuhan yang tidak membutuhkan persekutuan. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Maka siapa saja yang mengamalkan suatu aktivitas lalu di dalamnya ada tujuan selain kepadaku, untukku, maka aku akan tinggalkan mereka dengan sekutunya. Yang di dalam surat Al-A'raf diceritakan nanti di akhirat orang-orang yang menyekutukan Allah, ya meragukan sesuatu untuk manusia atau untuk selainnya yang jelas itu ya, diminta oleh Allah ya, minta surga itu kepada mereka, minta ampunan kepada mereka gitu ya.
ternyata zong semuanya. Fana'udzubillahi min dzalik, sehingga mereka menjadi orang-orang yang rugi, ya. Dan dengan itulah ibu-ibu kita juga diajarkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar kita terhindar dari perbuatan syirik, baik itu besar apalagi kecil apalagi sampai besar. Fana'udzubillahi min dzalik. Namun demikian kan kadang-kadang syirik terutama yang kecil-kecil ya seperti ria itu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah gitu kan. Itu tanpa kita sadari gitu. Ya. Ujub itu tanpa kita sadari ya. Tadi sebelum dapat pujian oke-oke aja gitu. Setelah dapat pujian tuh ada rasalah bangga, ada rasa bahagia yang gimana gitu ya. Nah, itu bisa memalingkan dan merugikan kita. Nah, maka kita berdoa, ini ada sebenarnya dalam rangkaian zikir pagi dan sore gitu ya. Nah, kalau kami biasanya merekomendasikan untuk berdoa itu diganti domirnya pakai nahnu ya. Kami atau kita begitu ya, sehingga dalam doa kita sertakan doa itu untuk orang lain juga, keluarga kita, sahabat kita. Ya, kalau tidak mau diganti juga nggak apa-apa seperti lafadznya di sini ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. Ya. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu ya dari menyekutukanmu wa ana alam. Ya, sedangkan aku tahu kalau hal-hal seperti itu adalah syirik ya. Kemudian wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku mohon ampun wahai Allah ya atas perbuatan-perbuatan yang mungkin ada indikator kesyirikan tapi aku tidak tahu di dalamnya ya. Nah, ini biasanya dalam syirik perkataan itu banyak ya. Datang ke dokter minta disembuhkan ya, itu tidak benar gitu karena dokter itu tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah dan itu sudah ada klaimnya di dalam Al-Qur'an ya, wa idza maritu fahuwa yashfin. Hanya Allah saja yang bisa memberikan kita kesembuhan gitu ya. Nah, ini syirik-syirik dalam ucapan. Kemudian yang ketiga, termasuk di antara orang yang merugi ya, adalah orang yang banyak berbuat kebaikan, banyak berbuat amal atau bahkan mereka mengatakan sebagai ibadah ya. Akan tetapi ibadah itu sifatnya ritual ya, terutama dalam ibadah-ibadah yang sifatnya ritual tapi tidak ittiba ya, tidak sesuai dengan apa yang diteladankan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakai tata cara sendiri, ditambah sendiri, atau mungkin dikurangi, begitu ya. Karena dalam melaksanakan ibadah ritual yang sebenarnya jumlahnya tidak banyak, jenisnya juga tidak banyak. Ini agar tidak menyulitkan untuk kita, sehingga ibadah-ibadah yang jenisnya ritual itu tidak banyak ya Ibu ya. Itu harus ittiba dari manhaj sampai kaifiyah, sampai pada teknisnya. Nggak boleh buat cara-cara sendiri. Nah, begitu ya. Mohon maaf, misalnya karena lagi rajin nih. Lagi rajin, ya sholat subuh dari 2 rakaat ditambah jadi 10 rakaat. Nggak bisa, gitu ya. Nah, jadi lagi rajin, sholat jam 11:15 sudah sholat zuhur. Nah, nggak bisa, gitu ya. Nah, karena salah satu syarat sholat itu harus sudah masuk waktunya. Nah, zuhur adalah jam 11.35, gitu ya. Nah, tidak boleh seperti itu. Ya, nah ini merupakan suatu warning yang diberikan juga oleh Allah ya untuk disampaikan kepada kita oleh Rasulullah. Kul, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum Allah. Jika kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, dalam berbagai ibadah baik itu ritual ataupun non ritual. Untuk ibadah-ibadah yang ritual harus ittiba dari dasar sampai pada teknis. Untuk ibadah-ibadah yang non ritual itu ittiba dalam dasar tidak sampai pada teknis gitu ya. Yang apabila ini kita lakukan, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dunubakum, memberikan bonus ampunan kepada dosa-dosa kalian atas dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha ghafur ya, maha pengampun, rahim, maha penyayang. Dan Rasulullah juga bersabda dalam hadis riwayat Tabrani, ittabi'u, ikutilah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala tabtadi'u, dan janganlah membuat bid'ah, hal-hal yang baru, terutama dalam hal-hal yang sifatnya ritual. Faqad kufitum, karena ajaran Rasulullah itu sudah cukup. Rasulullah itu sudah cukup dalam ibadah
Ritual itu tauqifi, paten, ya, pasti tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan di dalam riwayat lain juga disebutkan ya bahwa di surga itu kan Rasulullah punya haud ya, punya apa namanya, danau ya, haud ya. Danau yang di situ luar biasa ya airnya, setiap orang yang meneguk sekali teguk saja tidak akan merasa kehausan untuk selama-lamanya ya. Kemudian airnya sangat jernih ya, sangat istimewa. Begitu Rasulullah menunggu kedatangan umatnya di situ, tetapi ternyata banyak dari umat beliau juga yang itu tidak bisa meminum dari air telaga tersebut ya. Air telaga tersebut ya. Ternyata beliau menjawab, kenapa mereka tidak bisa meminumnya? Karena kata Rasulullah, ya nanti ibu-ibu dan teman-teman bisa cek ya hadisnya. Karena mereka itu membuat perkara-perkara baru yang tidak aku ajarkan dan tidak aku wariskan kepada mereka dalam ibadah-ibadah yang sifatnya ritual dan sudah dicukupkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, ibu-ibu dan teman-teman sekalian ya, ikhlas dan ittiba itu harus diikat dengan ilmu. Ya, ilmu itu qablal amal, sangat penting sekali. Ya, tujuan kita hidup di dunia itu hanya dua, ya, untuk memperdalam ilmu, kemudian untuk mengimplementasikan ilmu dalam amal. Nah, itulah maka kenapa tauhid itu ada tiga. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat itu kaitannya dengan pemahaman ilmu. Lalu implementasinya ada dalam tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah, dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sangat penting sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan juga warning kepada kita di dalam surat Al-Isra ayat 36 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu", janganlah kamu sekalian mengikuti malaisa laka bihi ilmun, sesuatu, mengerjakan sesuatu yang kalian tidak memiliki pemahamannya, tidak memiliki ilmunya. Inna sam'a, karena sesungguhnya pendengaran kita, wal basara, penglihatan kita, bahkan wal fuad, apa yang terbersit dan terpendam di dalam hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang paling banyak menyebabkan orang rugi di akhirat adalah berbuat zalim. Ya. Sesuatu yang sangat dilarang di dalam syariat itu adalah berbuat zalim. Ini bahkan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan redaksi yang sangat jelas sekali, tegas di dalam hadis qudsi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi", dipanggil dengan sangat halus sekali oleh Allah, "Wahai hamba-hambaku, ini haramtu zulma", tidak hanya dilarang tapi diharamkan. Itu kan keras, tegas. Sesungguhnya aku benar-benar, ada kata penegasnya ya, benar-benar mengharamkan kezoliman itu atas diriku. Nah, kita tidak, maka percaya pada qada dan qadar itu khairihi wa syarihi. Ya, harus terhadap hal yang baik dan buruk, dan semua ketetapan Allah itu pasti tidak ada unsur kezoliman karena itu haram bagi Allah. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku menjadikan perbuatan zalim itu sesuatu yang haram untuk dilakukan antar kalian, maka janganlah kalian berbuat zalim antar sesama. Ya, ini banyak menjadikan orang itu merugi ya, meskipun dia beramal, ikhlas amalnya, itu akan rugi kalau dia tidak mampu mengontrol lisan dan perbuatannya ya. Nah, zalim itu kalau kita cari definisinya itu ada tiga ya, Ibu dan teman-teman. Yang pertama adalah menyimpang dan melewati batas. Itu termasuk zalim. Misalnya di dalam Islam seorang laki-laki itu boleh menikah hanya tidak boleh lebih dari 4. Ya, lalu dia lebih dari 4 itu adalah zalim. Atau dia diperbolehkan menikah lebih dari 1 halal, tapi dia memilih menikah dengan 1 wanita saja, kemudian selainnya dia berbuat zina. Nah, itu zalim namanya. Nah, makanya seringnya
bisa dicek di dalam beberapa ayat itu ya. Faman i'tada ba'da dzalika faulaika humudz dzalimun. Siapa yang melewati batas itu semua, maka dia adalah termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Kemudian meletakkan wadu'u syai' fi ghairi maudhi'i, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu juga zalim. Ya, misalnya kepada orang yang sepuh, ya kalau orang Jawa itu justru bahasanya ngoko, gitu ya. Terhadap dirinya malah dikerama-keramain, ya. Ya, itu tidak pada tempatnya, ya. Terhadap orang yang sepuh, ya meskipun ya mungkin bisa jadi karena status sosialnya tidak lebih tinggi, ya, atau pendidikannya tidak lebih baik, begitu ya. Tidak menghormati, itu tidak pada tempatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menghormati kaum yang sepuh, yang sudah lebih tua, meskipun pemahaman agamanya tidak lebih baik, atau kalau sekarang ya titelnya tidak lebih baik, posisi jabatannya tidak lebih tinggi, itu tetap dihormati. Terhadap anak-anak kecil disayangi. Atau juga misalnya ya, ini mohon maaf nih banyak nih ya curhatan nih ya. Terhadap istrinya dia kalau bicara ketus ya, terhadap suaminya ketus, tapi terhadap rekan kerjanya dia manis bicaranya, ya sopan bicaranya, bahkan apa ya, indah kata-kata disusunnya. Ya ini banyak loh ibu-ibu ya. Kalau WA sama suaminya bla 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 gitulah ya, nggak ada apa namanya mesra-mesranya. Tapi kalau dari selain suaminya ya dia menanggapi dengan cara sampai diedit beberapa kali supaya kata-katanya menjadi kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, dirangkai dengan begitu indahnya begitu. Ini adalah zolim gitu. Kenapa? Karena Rasulullah sampaikan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling berhak untuk engkau perlakukan dengan baik itu keluargamu. Yang paling berhak menerima royal kamu itu adalah keluargamu, bukan orang lain. Dan tidak sedikit tuh sama keluarganya pelit, sama temennya itu royal gitu ya. Nah ini namanya zolim. Ya. Kemudian merampas dan mengurangi hak orang lain. Ini juga zolim gitu ya. Nah, misalnya kita diberikan rezeki, sudah sampai nisab, kita tidak tunaikan zakatnya, itu adalah zolim ya. Ini dan di dalam hadis riwayat At-Tayalisi di sini dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwa zolim itu ada tiga macamnya. Yang pertama, zulmun la yaghfiruhu Allah, kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah. Ya, yang kedua, zulmun yaghfiruhu Allah, kezaliman yang diampuni oleh Allah. Yang ketiga adalah zulmun la yatrukuhu Allah, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menarik ya. Uh, wa amma dzulmul ladzi la yaghfiruhu Allah wasyirku. Faqal inna syirka la dzulmun adzim. Adapun kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah jika pelakunya meninggal sebelum bertaubat, ya, itu adalah syirik. Karena syirik itu termasuk kezaliman yang paling besar. Semua dosa besar yang paling besar itu pasti yang pertama disebut adalah syirik, menyekutukan Allah. Lagi dalam doa, dalam memohon, ya, dalam beribadah, dalam taat, nah itu ya. Dan di dalam surat An-Nisa disebutkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukannya, dan selain menyekutukannya dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia minta ampun. Wa amma dzulmul ladzi yaghfiruhu Allah fa dzulmul ibad li anfusihim fi ma bainahum wa baina rabbihim. Nah, ini yang paling ringan adalah kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kaitannya dengan hak Allah gitu ya. Dia tidak sholat, dia tidak menutup aurat, dia tidak puasa, dia tidak menunaikan zakat ya. Dia sudah mampu berhaji, tidak berhaji. Nah, itu menyangkut hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan mengampuninya jika dia meminta ampun kepada Allah. Dia bertaubat, dia istighfar, selesai diampuni, gitu ya. Tapi kan kita tahu taubat itu ciri-cirinya gimana, syarat-syaratnya gimana gitu ya. Yang berat adalah yang ketiga. Adzulmul ladzi la yatrukuhu Allah, yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah, yaitu apa? Dzulmul ibad ba'dihim ba'dha. Ya, kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba satu sama lainnya. Hatta yudabbira li ba'dihim min ba'din,
Sampai Allah benar-benar mengurus ya untuk mereka itu dari sebagian yang lain. Jadi yang ketiga ini tidak akan bisa selesai kecuali jika yang bersangkutan menyelesaikannya dengan orang yang bersangkutan. Nah, ini berat ya. Nah, inilah yang menjadi penyebab paling besar kerugian seseorang di akhirat. Nah, kenapa kezoliman ini merupakan sebab kerugian yang sangat besar? Karena di dalam Al-Quran banyak sekali ya banyak sekali akibat daripada atau ancaman ya daripada perbuatan zalim ini. Di antaranya Allah sampaikan dalam surat Hud ayat 18 ya. Ala laknatullahi ala zalimin. Sungguh ingatlah bahwa laknat kutukan Allah itu akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Padahal kita semua tahu sebanyak apapun dan sebaik apapun, seberat apapun timbangan amal kebaikan kita, itu tidak akan bisa menyelamatkan kita dari hisab, tidak akan bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika orang sudah dilaknat oleh Allah, laknat itu lawannya rahmat. Dia jauh dari rahmat Allah, sehingga peluang dia untuk selamat itu sangat kecil, bahkan bisa jadi mustahil, gitu ya. Kemudian di dalam tidak segan-segan membinasakan suatu kampung, suatu negeri ketika di dalamnya banyak kezoliman yang dipelihara. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, wa kadzalika, dan demikianlah ahdu rabbika idza akhadal qura wa hiya zalimah. Bagaimana Allah mengazab, menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Inna ahdahu alimun syadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih lagi keras ya. Ya, kita banyak diberikan pelajaran dari penemuan-penemuan para arkeolog ya tentang Madainus Soleh ya di kota Hegra itu yang sekarang dibuka menjadi salah satu destinasi wisata ya di Saudi. Meskipun sebenarnya kalau Rasulullah melarangnya gitu ya, kota Al-Ula, kota Hegra, perbatasan Saudi dengan Yordania gitu ya. Di sana ada kota Pompai, ya, bagaimana kaum Sodom itu dibinasakan oleh Allah, ya. Kemudian bagaimana Allah juga menghancurkan ya sebuah umat yang memiliki peradaban yang begitu maju di zaman itu, yaitu suku Iram ya dari kaum Ad ya, yang memahat gunung-gunung batu menjadi istana luar biasa. Itu semua karena perbuatan kezoliman yang mereka lakukan. Ya, kemudian dalam surat Saba juga demikian. Ya, kota Yaman atau negeri Saba itu dulunya luar biasa ketika mereka beriman kepada Allah dijadikan seperti surga. Tapi begitu mereka itu menjadi kaum paganis kembali setelah sepeninggalnya eh, Nabi Sulaiman dan juga Ratu Bilqis ya, itu dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jebolnya bendungan Ma'arib ya, Sa'di Mariba Ma'arib ya. Nah itu sehingga Allah mengganti ya kebun-kebun mereka yang seperti surga itu menjadi kebun-kebun yang tidak tumbuh di sana kecuali pepohonan seperti bidara dan juga pohon-pohon yang berbuah pahit gitu ya. Nah, maka di sini Allah sampaikan, naqulu lilladzina dzalamu dzuqu adzaban nar. Kalau ini di akhirat nanti ya, orang-orang yang zalim itu pasti akan diperintahkan oleh Allah untuk merasakan azab api neraka, ya. Kemudian ada juga dalam surat Ghafir ayat 21 dan surat Al-An'am, mohon maaf ya, ini typo, ayat 21. Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa malid zalimina, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim itu nanti di akhirat min hamimin, memiliki teman yang bisa setia terhadapnya, wala syafi'in yuta, dan memiliki orang yang memberikan syafaat terhadap dia, apalagi yang musyrik gitu ya. Maka di dalam surat Al-An'am ayat 21 sangat jelas sekali, semua bentuk kezoliman itu tidak akan mendatangkan keberuntungan. Ya, sebaliknya akan mendatangkan kerugian. Innahu
la yuflihudz dzalimun. Sungguh orang-orang yang zalim itu tidak pernah merugi. Nah, kalau tidak merugi berarti apa? Ya, tidak pernah beruntung. Nah, kalau tidak beruntung berarti apa? Dia akan rugi. Maka Rasulullah juga memberikan kita banyak taujih ya di beberapa sabda beliau di antara wattaqi da'watal mazlum. Ya, jangan pernah engkau menzolimi orang. Apalagi sekarang ya, banyak kemudahan untuk berbuat zolim itu sekedar memberikan komentar yang bisa menyakiti hati orang lain, status yang bisa menyindir orang lain ya, membuat orang lain itu terbongkar aibnya atau yang lain-lainnya begitu ya. Nah, itu karena wa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, doa orang-orang yang terzolimi ini langsung didengar oleh Allah, mustajab. Tidak ada penghalang antara doa orang yang terzolimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa mereka itu adalah makbul. Dan juga Rasulullah berpesan, wattaqid dzulma, ittaqud dzulma. Waspadalah, jauhilah, hati-hatilah, jangan sampai kalian berbuat zolim. Kenapa? Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena semua bentuk kezoliman itu akibatnya adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya, Rasulullah juga memberikan pesan kepada kita bersama bagaimana bergaul antar sesama muslim ya. La yadlimuhu, tidak boleh saling zolimi. La yuslimuhu, tidak boleh juga saling menterlantarkan. Wa man kana fi hajati ahihi kana Allahu fi hajatihi. Karena barang siapa yang selalu siap membantu saudaranya, maka Allah juga akan selalu memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Ini beberapa taujih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akan sangat jelas ketika kita menyimak ya hadis ini. Bagaimana orang akan benar-benar rugi dan bangkrut di akhirat itu ketika tidak mampu mengontrol perbuatannya dan juga lisannya dari berbuat zolim. Ya, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, ya, atadruna man muflis gitu ya. Kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut, orang yang rugi di akhir, orang yang rugi gitu ya. Kemudian para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Ya, namanya orang bangkrut, rugi itu kalau dia jatuh miskin, tidak lagi punya dirham, tidak punya duit ya, tidak punya harta benda begitu ya. Itu menurut mereka gitu ya. Kemudian Rasulullah menjelaskan, ada orang yang bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, rugi seruginya, tidak hanya sekedar tidak punya harta benda loh. Siapa itu? Yaitu innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolam. Yaitu orang-orang yang pada hari kiamat, dia sebenarnya ya'ti bisolatin, wasiyamin, wazakat. Ini semuanya bentuknya nakiroh atau indefinitif. Artinya sholatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya juga besar. Tapi sayangnya wayati qad syatama hadza. Ya. Dia itu eh, mencaci si fulan, wa qadhafa hadza, menuduh si fulan, wa akala malahada, memakan harta si fulan, wa safaka damahada, membunuh si fulan, wa daraba hada ya, memukul dia, wa yu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Ya, sehingga tadi pahala sholatnya, puasanya, zakatnya itu akan ditransfer kepada korban-korbannya tadi. Ya, qabla an yuqdama alaihi, ya, qabla an yuqdama alaihi ukhida min khotayahu. Kalau ternyata setelah ada audit ya, ternyata korbannya masih belum terpenuhi semua, itu maka bukan hanya kebaikan dia yang akan ditransfer ke korban. Ya, apa yang akan terjadi? Kesalahan, keburukan dan dosa korban-korbannya itu akan ditransfer kepada dia. Faturihat alaihi, tsumma turiha finnar, yang endingnya dia akan dilemparkan ke neraka. Fana'udzubillahi min dzalik. Nah, dari hadis tadi, ibu-ibu dan teman-teman sekalian ya, beberapa perbuatan zalim yang merugikan kita di akhirat, membangkrutkan kita di akhirat adalah yang pertama ya, mencela dan menfitnah. Jadi
lisan ya, kontrol lisan. Ya. Karena Rasulullah SAW sangat jelas, innal mu'min laisa bil'anan. Seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka melaknat, wala ta'an, tidak suka mencela, walal fahish walal baldi, tidak suka berkata keji, jorok dan kotor. Ya, ini apapun yang terjadi, gitu. Apapun masalah yang memicunya, dia akan berusaha untuk berkata-kata yang baik. Ya. Maka Rasulullah berpesan kepada kita, faliyakul khairan au yasmut. Kalau kita tidak mampu mengontrol lisan kita untuk berkata yang baik, lebih baik diam. Kalau sekarang ya wakil dari lisan adalah tulisan, komentar-komentar ya. Orang Indonesia ini kan sangat terkenal sekali, netizennya luar biasa ya, number one ya, nomor satu di dunia ya, luar biasa. Kalau itu kita gunakan untuk potensi kebaikan sih no problem gitu ya. Tapi kalau hal-hal yang buruk, nah ini fatal ya. Dan Rasulullah bahkan ini terutama untuk kita ibu-ibu ya, memberikan penegasan kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Kalau seorang itu ember, kata kata kita sekarang ya, ember gitu ya. Apapun yang dia dengar diceritakan kepada orang lain tanpa diseleksi terlebih dahulu apa manfaat dan juga madorotnya, apa sisi positif dan negatifnya, itu sungguh sudah menjadikan salah satu indikator dia adalah seorang yang benar-benar pendusta. Ya. Dan di dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada kita sebagai orang yang beriman, terutama para perempuan. Ya, kita tidak boleh layashor ya, tidak boleh mengolok, la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab, tidak boleh mencela, memanggil dengan panggilan yang buruk ya. Ijtanibu katsiran minadh-dhon, kemudian tidak berburuk sangka, kemudian wala tajassasu, tidak saling memata-matai atau kepo ya, wala yaktab ba'dukum ba'dha, tidak menggunjing, menggibah ya. Nah, ini insya Allah kalau kita terapkan, bukan hanya kita terhindar dari kerugian, tapi juga insya Allah komunitas kita, circle kita, lingkungan kita itu akan menjadi lingkungan yang baik ya. Dan juga di dalam surat Al-Ahzab ayat 58, Allah memberikan warning di sini ya. Lilladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat. Siapa saja, ini lafadznya umum. Siapa saja yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan, memfitnah mereka bighairi maktasabu, dengan perbuatan dan fitnah terhadap perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan, faqadih tamalu buhtanan wa isman mubina. Sungguh dia telah memikul kebohongan dan juga dosa yang nyata. Ya. Maka Allah memberikan kita kunci, kata kunci dalam menyebarluaskan informasi itu harus ada tabayyun. Ya, disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 6 ini ya, fatabayyanu, harus ada cek dan recheck terlebih dahulu sebelum kita share-share ke yang lain, sebelum kita sebarluaskan ke yang lain. Kemudian yang kedua adalah memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Apakah itu dengan sogokan, apakah itu dengan penipuan, apakah itu dengan pencurian, dan yang lain sebagainya ya. Atau pemalsuan data, ya macam-macam lah ya. Insya Allah ini kita sudah paham ya, ini akan menjadi rugi buat kita semua karena setiap rupiah yang kita dapatkan itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya beliau Rasulullah mengingatkan kepada kita salah satu challenge, tantangan yang ada di zaman kita sekarang adalah banyaknya manusia yang tidak lagi peduli terhadap apa yang mereka dapatkan. Amin halal, amin haram. Apakah itu dari sumber yang halal atau dari sumber yang haram? Fana'udzubillahi min dalik. Dan ini sangat nyata sekali gitu ya. Banyak hal-hal yang ilegal ya, yang melanggar aturan. Yang kemarin juga lagi viral ya, judi online. Ya, judi online itu kan mengambil harta secara batil, karena judi apalagi online itu kan tersistem ya, di setting nggak mungkin bisa menang gitu. Ya, itu berapa di data itu Masya Allah ya, 70% penghasilan rakyat Indonesia masuk ke judi online, luar biasa. Dan itu akan memiskinkan ya masyarakat kita hari demi hari. Fana'udzubillahi min dzalik ya. Kemudian yang ketiga adalah ya
membunuh, menganiaya orang lain ya. Ini jelas ya, apalagi dilakukan dengan sengaja. Ya, kalau korbannya mukmin itu dalam surat An-Nisa ayat 93 itu kerugiannya luar biasa. Nah, kenapa? Karena fajaza ujanam ya. Balasannya adalah neraka jahanam, dia akan kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah itu marah terhadap dirinya. Bukan hanya marah, wala anahu, dikutuk pula, dilaknat juga. Wa addalahu adaban azim. Dan disediakan baginya azab yang pedih ya. Dan ini termasuk daripada 7 dosa besar yang bisa merugikan kita duniawi maupun ukhrawi sebagaimana yang Rasulullah sebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini, yaitu syirik, ya sihir, membunuh, ya yang tidak dibenarkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, ini juga termasuk mengambil harta secara batil ya, makan riba, harta anak yatim, kemudian lari dari perang dan menuduh orang-orang wanita-wanita yang baik-baik itu dituduh berzina ya. Ini termasuk nanti yang akan mengakibatkan kerugian di akhirat dan membinasakan kita. Yang diperbolehkan ya kalau dalam membunuh, memukul itu ketika kita diperangi, kita diusir ya, sebagaimana yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza itu tidak masalah kalau mereka mengembalikan kembali rudal yang mereka kirimkan begitu ya, menembakkan kembali peluru yang mereka tembakkan. Nah, ini ada di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9 begitu ya. Nah, jadi kita tidak dilarang ya untuk membunuh mereka-mereka yang memerangi kita ya, memerangi agama kita, kemudian mengusir kita dari negeri kita, atau ingin menguasai wilayah-wilayah kita. Nah, itu boleh ya kita melawannya, membunuhnya, dan juga mengusir mereka kembali. Itu diperbolehkan selama kita tidak melampaui batas bagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 190 ya. Dan agar kita tidak menjadi orang-orang yang rugi di akhirat nanti, ibu-ibu dan teman-teman sekalian, marilah kita segera meminta maaf kepada orang-orang yang mungkin menjadi korban kezaliman kita atas ucapan kita atau perbuatan kita sebelum nanti datang hari di mana dinar dan dirham tidak lagi berlaku. Ini mohon maaf saya percepat ya karena waktu dan karena juga saya nanti akan ada rapat gitu ya. Jadi saya percepat saja ya. Nah, di sini ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Juga mungkin kita bisa mengamalkan ya doa yang diamalkan oleh Nabi Adam alaihi salam ya. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin gitu ya. Karena kita sudah banyak berbuat zalim atas diri kita, kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena tanpa ampunan Allah kita pasti akan menjadi orang-orang yang merugi. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin gitu ya. Itu nanti bisa dicari ya ayat berapa. Saya lupa menuliskannya di sini atau yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini ya. Rabbi ini zalamtu nafsi dzulman katsiran, wahai Allah sesungguhnya aku telah berbuat zalim dengan berbagai bentuk kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, sedangkan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kezaliman kecuali adalah hanya Engkau semata wahai Allah gitu ya. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni, maka berilah aku ampunan dari sisimu dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mengampuni dan maha menyayangi ya. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf ya agak dipercepat karena setelah ini saya ada rapat, mudah-mudahan bisa disimak dengan baik dan semoga apa yang kita sampaikan pada siang hari ini memberikan tazkirah terutama untuk saya pribadi juga ibu-ibu sekalian, kita lebih berhati-hati dalam mengontrol ucapan kita, dalam mengontrol perbuatan kita dan dalam mengontrol hati kita ya. Hati tadi kaitannya dengan keikhlasan ya. Jangan ada ria, jangan ada sum'ah, jangan ada ujub. Kemudian perbuatan tadi ada kaitannya dengan ittiba, jangan membuat hal-hal yang baru dalam hal-hal yang sifatnya ritual. Kemudian juga ya lisan dan perbuatan kita yang kaitannya dengan berinteraksi dengan orang lain agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi baik itu di dunia maupun di akhirat ya. Demikian.
Wallahu a'lam bishawab. Nastaghfiru ahli wa lakum jami'an. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.